kita dapat menghadiri acara pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Adapun rangkaian acara pembukaan BIMTEK, penyusunan RPP dan bahan ajar persiapan belajar dari rumah fase 2 ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat doa, dan yang terakhir penutup. Langsung saja ke acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMK Negeri 1 Pringgarata. Kepada Bapak Hamdan MPDI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Lombok Tengah yang sama-sama kita hormati, Bapak Pengawas Kantor Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang sama-sama kita hormati juga sekaligus nantinya sebagai pemateri, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, serta Bapak Ibu peserta BIMTEK penyusunan RPP dan bahan ajar yang sama-sama yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih diizinkan bertemu
tamu bermuajah tentunya dalam koridor protokol COVID. Dan alhamdulillah kita sudah sediakan hand sanitizer, Bapak Ibu sudah bermasker, kemudian jaga jarak. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke junjungan Allah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala KJD, Bapak Pengawas di sekolah kami di SMK Negeri 1 Pringgerata yang alhamdulillah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa beradaptasi dengan sekolah-sekolah yang lain juga. Dan alhamdulillah untuk mengawali tahun diklat atau tahun pelajaran 2020-2021, kami mengawalinya dengan BIMTEK, bimbingan teknis nantinya, penguatan penyusunan RPP, kemudian bahan ajar yang nantinya kami berharap dari apa yang Bapak Ibu dapatkan tentunya pada BIMTEK atau workshop pada pagi hari ini, itu menjadi modal kita dalam mencerdaskan anak bangsa, mencerdaskan siswa-siswi kita di fase transisi saat ini, karena kita dianjurkan di edaran itu di fase transisi 13 Juli sampai 13 September itu melalui belajar dari rumah fase 2 atau PDR fase 2. Itu harapan kita nanti bahwa IHT atau BIMTEK ini nanti produknya adalah RPP, kemudian ada modul, dan kami berharap juga nanti di RPP yang akan diimplementasikan dalam pembelajaran, nanti di kegiatan pembelajarannya ada, karena kami SMK maka kami cenderungkan Bapak Ibu nanti ke project based learning yang nanti di mata pelajaran produktif nantinya ada hasil, ada produk yang akan didapati dari proses pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak KJD yang saya hormati, Bapak Pengawas yang saya hormati juga, bahwa sebagai laporan untuk kegiatan IHT BIMTEK pada pagi hari ini, bahwa jumlah peserta pada pagi hari ini dari sekolah kami ada 30 orang, baik PNS maupun non PNS. Kemudian kami juga mengundang dari madrasah lain, dari aliyah, untuk kami ciptakan sinergi SMK 1 Pringgerata dengan sekolah madrasah di sekitar Pringgerata ini. yakni ada dari MA Darul Hikmah Jeruk Manis atau Jerman, kemudian dari MA Baitur Rahman, kemudian MA yang Pak Sadang, ya Darul Mustafa, 3 madrasah, sehingga jumlahnya sekitar 34 peserta. Kemudian pada kesempatan ini kami berharap juga kepada Bapak KJD untuk memberikan pembinaan arahan kepada kami, sekaligus nantinya membuka kegiatan BIMTEK pada pagi hari ini. Lewat kesempatan ini kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak. Kemudian jika nantinya ada tutur kata kami kurang berkenan, mewakili keluarga besar SMK 1 Pringgerata mengucapkan maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Pringgarata. Kepada Bapak Hamdan MPDI kami ucapkan terima kasih. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah sekaligus membuka acara BIMTEK penyusunan RPP dan bahan ajar persiapan belajar dari rumah fase 2. Kepada Bapak Dr. Andus Haji Abdul Sattar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wash shamarat wa basyiris sabirin allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Bapak Kepala SMK Negeri 1 Pringgarata yang saya hormati, Bapak Pengawas Dr. Andus Haji Muhammad Khalil MPD yang saya hormati, yang saya hormati pula Bapak Wakil Kepala Sekolah dan peserta BIMTEK, termasuk yang dari alhamdulillah bisa hadir dari guru-guru kita atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum madrasah Aliyah. Mana beliau itu, coba angkat tangan dulu. Alhamdulillah bisa hadir. Baru satu. Banyak yang disebut tadi belum hadir. Oh ya, alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak bisa hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua terus diberikan kesehatan, keafiatan, dijauhkan dari segala macam penyakit, wabil khusus virus corona COVID-19 jauh dari kita semua. Mudah-mudahan putus mata rantainya itu, terutama di Nusa Tenggara Barat dan umumnya di Indonesia dan dunia. Selawat dan salam kita aturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kegiatan kita masuk tahun pelajaran baru ini mulai tanggal 13 Juli. Tapi sebelum itu kita review bagaimana kegiatan kita pada sebelum tahun pelajaran baru, yaitu 13 Juli sebelumnya. Atau kalau boleh kita bilang baru mulai ada COVID-19 di Nusa Tenggara Barat. Jadi tanggal 16 Maret itu sudah ada surat Kepala Dinas tentang yang tidak ikut ujian di sekolah supaya meliburkan diri. Nah, jadi tidak ke sekolah. Sudah mulai pada tanggal itu. Yang sedang ujian lanjutkan dulu usia ujiannya. Kalau tidak salah SMK sedang apa waktu itu? Sedang tengah semester ya? Ujian sekolah atau SMA ujian sekolah. media ya? Nah, jadi lupa di situ. Ya, sedang ujian ya. Nah, itu kondisinya. Karena SMA sedang ujian nasional. SMK ujian nasional, SMA ujian sekolah. Ya benar ya. Jadi SMK yang sedang ujian nasional, SMA yang sedang ujian sekolah. Ya jadi itu kondisinya kemarin. Tapi itu kondisi-kondisi yang sudah kita lewati.
yang gencar-gencarnya baru mulai kita untuk mempersiapkan diri tentang bagaimana pencegahan COVID-19. Sehingga anak mulai diliburkan belajar dari rumah. Sehingga sebelum tahun 2000 atau pelajaran 2020-2021 ini BDR-nya BDR fase pertama. Jadi belajar dari rumah fase pertama. Sudah kita lewati itu. Berbagai macam kendala, berbagai macam informasi. Cuman kalau kita tanya bagaimana BDR di sekolah berjalan baik, jawabannya perkara seperti apa dan bagaimana pelaksanaannya itu sangat variatif dan banyak kendala. Pertama, ini gurunya ada yang gaptek, ada yang belum punya HP Android dan sebagainya. Sehingga kalau tidak punya teknologi yang semacam itu, ya manual ya ke rumah peserta didiknya, dalam arti home visit betulnya atau berkunjung dengan memberikan tugas-tugas yang harus murid-murid kita itu menyelesaikan atau paling tidak ada proses sentuhan kepada murid-murid kita. Jangan sampai ditinggal begitu saja. Mudah-mudahan SMK Peringgerati ini sudah berbuat seperti yang kita harapkan kemarin. Minimal ada proses. Itu loh, minimal ada proses. Termasuk juga kemarin pelaksanaan penilaian akhir semester. Itu juga minimal ada proses. Kalau bicara nilai mungkin sangat jauh dari yang kita harapkan, tetapi ada proses bahwa penilaian itu benar terjadi. Apa itu secara daring maupun luring. Apa secara langsung melalui teknologi yang kita punya, atau mungkin secara titip tugas melalui siapa. Kan gitu dia. Ada yang mungkin satu kelompok muridnya dari sini sumbernya, antarkan dia tugas oleh Pak Guru A. Dia gawe dulu selama 1 minggu. Kira-kira begitu. Ada proses. Alhamdulillah itu sudah kita lewati. Yang sekarang ini tahun pelajaran baru masuk BDR fase 2. Jadi surat kepala dinas sudah disampaikan ke semua sekolah, termasuk juga yang di Kementerian Agama itu. Jadi madrasah aliyah juga sama aturannya. Karena gubernur itu bikin edaran, ada poin yang mengatakan tidak diperkenankan, huruf besar itu, di bold itu. Tidak diperkenankan belajar tatap muka itu. Nah, ada poin berikutnya kalau tidak salah, poin ketiga kalau tidak salah di sana. Apabila yang melanggar ketentuan di atas diberikan sanksi. Nah, jadi tidak dibenarkan ada belajar tatap muka. Jadi masih BDR, belajar dari rumah. Itu fase kedua ini. Jadi mulai tanggal 13 Juli sampai 13 September. Jadi masih belajar dari rumah fase 2. Dalam fase ini ada MPLS. Tidak tahu seperti apa kita di sini, mau daring atau luring MPLS-nya. Masa pengenalan siswa peserta didik baru kita. Gimana? Luring, daring? Luring ya. Iya kan sedikit ya. Dalam arti ada ketentuan dalam surat itu bisa melaksanakannya secepat-cepatnya tanggal 20 Juli sampai tanggal 25 dengan batas maksimal 100 orang, maksimal 4 jam berada di sekolah itu. Jadi dengan berbagai macam kegiatan, pertemuan pertama ada disebut di surat itu, pertemuan kedua apa. Termasuk juga dalam kegiatan itu pembagian tugas Bapak Ibu guru, pembagian jadwal mengajar dan belajarnya siswa untuk bagaimana memasuki kebiasaan baru. Kebiasaan baru itu kapan? 13 September ke atas. Sampai kapan? Wallahu a'lamu bishawab, belum kita tahu. Jadi sampai kapan kita dulu? Intinya tanggal 13 September itu boleh ke sekolah, tetapi dengan ketentuan ada. Jadi ada sip-sipannya atau di blok.
Misalnya belum diatur ya, belum diatur untuk tanggal 13 ke atasnya. Beda ya, makasih kurikulum sudah. Nah, jadi misalnya kelas 1, 2 hari Senin Selasa misalnya, ya kelas 2-nya Rabu Kamis, terus kelas 3-nya Jumat Sabtu misalnya, ya misalnya itu ya. Silakan ada sekolah yang mengkreasi atau ada yang pagi, ada yang sore misalnya. Jadi silahkan menyesuaikan. Intinya tidak boleh dia rame di sekolah itu. Dalam satu ruangan itu maksimal 18. Makanya di sip-sip bentuknya. Nah, kalau yang mohon maaf yang sekolah kecil itu tidak terlalu susah mengaturnya ya. Yang susah itu SMK 1 Praia, SMK 1 Praia Tengah, SMK 2 Praia Tengah. Yang besar-besar itu cukup ribet itu mengatur jadwal pelajarannya itu, walaupun gurunya banyak. Nah, jadi itu pun tetap mengikuti protokol kesehatan, ya. Jadi di lampiran 2 surat Pak Kadis itu ada disebut di sana itu apa-apa yang harus disiapkan. Nah, tapi kalau yang tidak terlalu besar muridnya ya, insya Allah tidak terlalu ribet kita mengatur. Nah, itu untuk fase kebiasaan baru. Tidak usah sebut new normal, masyarakat dia tahu kena new normal. Nah, yang dia tahu kebiasaan baru. Ada kebiasaan baru kita itu apa? Ya, seperti ini kita. Boleh kita tidak bermasker kalau sedang bicara. Makanya di sebelah kiri kanan harus pakai masker. Jadi yang kiri kanan harus pakai masker. Yang ngomong boleh enggak, karena apa? Mungkin tak ada muni namun tidak bermasker, jadi jelas nanti ucapan kita. Iya, paling kalau kita mengucapkan ayat Al-Quran salah nanti ya. Jadi mohon maaf kalau ada keliru tadi itu ya dibenarkan. Mudah-mudahan tidak salah. Tadinya kalau salah ya dimaafkan, mari kita benarkan bersama-sama. Itu kondisinya. Sehingga dalam Al-Quran itu sudah disebutkan di sana itu. Jadi kita diuji nih Bapak Ibu kan, ya kan? Walanabluwannakum bisyai'in minal ju'. Nah, jadi kita ini diuji dengan sedikit ketakutan. Begitu Pak Ustaz ya? Sedikit katanya itu. Ini sedikit, bagaimana besar? Masya Allah, astagfirullahaladzim. Sedikit. Jadi sedikit. Berbagai macam ujian. Nah, ini baru sedikit. Oleh karena itu apa yang saya sampaikan tadi itu untuk mengingatkan kita semua. Jadi Al-Quran sudah tegas di sana menyebutkan kita dikasih ujian sedikit. Dengan ujian ini mudah-mudahan ada perubahan. Untuk pertama, kita harus lebih disiplin. Itu maksudnya. Jadi harus lebih disiplin. Disiplin dalam segala bidang. Kebersihan ruangan, kebersihan dimanapun kita berada. Nah, kebersihan lingkungan sekolah. Sesungguhnya dampaknya itu besar ya ternyata. Yang dulunya masjid, ya mohon maaf, ya cenderung kita ini cenderung kan kamar mandi tempat wudhu itu kurang perhatian oleh kita semua. Tetapi dengan instruksi jaga kebersihan, sering cuci tangan, pakai sabun di air yang mengalir. Ya alhamdulillah semuanya ada perubahan. Sekolah juga begitu, harus bersih, cuci tangan disiapkan, ada air mengalir, ada sabun. Alhamdulillah sekolah mempersiapkan. Yang dulunya murid-muridnya goyo nek tahu diri mah bisi ieu. Nah, sekarang kita sudah punya ya. Nah, dengan itu tergugah hatinya sekolah untuk menyiapkan tempat cuci tangan. Ya, kan begitu dia. Jadi sekolah-sekolah semua sekarang pasti dia punya tempat cuci tangan. Jadi betul-betul berlakulah di sana an-nazafatu minal iman itu. Kadang kan disebut doa an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Lalu kadang-kadang lupa bahwa lingkungan kita sudah bersih atau belum. Tapi dengan pandemi COVID-19 ini kita terpanggil untuk menjaga kebersihan. Nah, itu antara lain dampaknya. Jadi kita disiplin dalam segala bidang. Nah, jadi kembali ke tadi ada BDR fase kedua, ada BDR, ada
new normal atau kebiasaan baru itu. Jadi kebiasaan baru itu bagaimana penjadwalnya itu Wakasek kurikulum harus mensiasatinya. Nah, bagaimana bentuk perangkat-perangkat yang harus disiapkan pada BDR fase kedua ini, mungkin itulah yang nanti Pak Pengawas menyampaikan. Apa sama enggak dengan kita bertatap muka langsung? Nah, pasti ada bedanya. Ada waktunya yang dikurangi dan seterusnya dan seterusnya. Itulah beda memang. Nah, perbedaan-perbedaan itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa mencapai kepada tujuan yang diharapkan. Harus kita berpikir positif bahwa itu untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Karena apa? Kita ini sudah masuk tahun pelajaran baru, anak didik kita juga harus belajar. Bagaimana caranya? Belajar dari rumah itu. Itulah perlunya guru, harus punya inovasi, harus punya inisiatif. Ya. Jadi jangan, mohon maaf ini, Bapak Ibu guru karena belajar dari rumah muridnya, ada tedoan, wah ini berajah hapus atau perajahan iya, perajahan. Ya tidak bisa begitu, karena kita ini kan punya ketentuan, ada struktur kurikulumnya, ada materi yang harus disampaikan kepada peserta didik kita, baik itu yang kelas 10, 11 maupun 12. Nah itulah yang akan nanti diberikan materinya, bagaimana bentuk-bentuknya itu, supaya betul-betul BDR fase 2 ini ada peningkatannya dengan BDR fase pertama yang sudah lewat. Pertama, kesiapan guru kita. Ya kalau murid kita memang juga harus siap. Antara lain kalau pakai daring, otomatis murid kita punya HP Android. Punya HP Android, paling tidak harus ada kuota. Nah, sekolah kita ini mampu tidak memberikan anak kuota? Nah, itu menjadi pertanyaan. Kalau mampu dengan dari dana pos yang tersedia dan sesuai dengan ketentuan, ya syukur alhamdulillah. Tapi itu pun kan sangat terbatas. Intinya daring, tetapi luring juga dimanfaatkan supaya betul-betul materi yang akan diselesaikan oleh anak didik kita ini betul-betul bisa dilaksanakan di rumah masing-masing. Tetapi tidaklah pentingnya adalah guru. Guru itu daring wajib sudah itu. Teknologi itu harus dikuasai. Jadi Bapak Ibu guru harus, ya kalau belum punya HP Android, ya tidak tahu, tidak saya nyuruh, cuman bagaimana mau menyampaikan tugas ke muridnya sementara muridnya sudah bisa pakai HP Android misalnya. Ya kalau guru belum punya ya harus home visit caranya itu kan, harus berkunjung ke peserta didik. Tapi yang saya masukkan di sini adalah itulah teknologi. Jadi kalau sekarang ini kan masih society 4.0. Jadi teknologi informasi. Apapun Bapak cari di Google itu pasti ada, ya kan? Jadi lengkap informasi yang kita dapatkan.